Selamat datang di Pawon Cerito. Selamat datang di Pawon Cerito, tempat di mana cerita-cerita menyeramkan dikupas, seperti kita sedang duduk di dapur sambil menyeruput kopi panas dan menunggu malam semakin larut. Malam ini, aku akan bawa kalian ke kisah kelam seorang supir truk bernama Arif. Dari luar, ini terlihat seperti pekerjaan biasa, tapi di baliknya ada rahasia yang membuatnya tak pernah pulang seperti sedia kala. Matikan lampu, pasang headset kalian, dan dengarkan baik-baik, karena kisah ini mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum menerima pekerjaan yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Arif duduk di teras rumahnya yang sederhana di pinggiran kota. Hujan turun sejak sore dan udara terasa menusuk tulang. Di tangannya, sebatang rokok menyala, asapnya melayang ke udara, bercampur dengan napas panjang yang keluar dari bibirnya. Sudah hampir 2 bulan ia menganggur sejak perusahaan truk tempatnya bekerja bangkrut. Tabungannya menipis, bahkan beras di dapur tinggal setengah karung. Saat pikirannya penuh kegelisahan, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. "Halo, ini Arif?" Suara berat seorang pria terdengar di ujung telepon. "Iya, benar. Siapa ini?" "Saya Surya, pengusaha kayu. Dapat nomor kamu dari teman. Saya butuh supir truk. Gajinya besar, fasilitas lengkap. Kalau mau, kita bisa ketemu malam ini juga." Arif terdiam. Tawaran itu terdengar seperti berkah di tengah kesulitan. Tapi ada satu hal yang membuatnya ragu. Kenapa harus buru-buru dan kenapa malam ini juga? Malam itu, Arif menemui Pak Surya di sebuah warung kopi dekat terminal. Pak Surya adalah pria berusia 50-an, berperawakan tinggi besar, rambutnya disisir rapi, dan mengenakan cincin emas di setiap jarinya. Matanya tajam, seperti sedang menilai sesuatu dari dalam diri Arif. "Kerjaannya gampang," kata Pak Surya sambil menyeruput kopi hitam. "Kamu cuma antar muatan kayu ke beberapa daerah. Kadang siang, kadang malam. Gaji 2 kali lipat dari perusahaan lain. Bonus kalau kamu patuh sama aturan saya." "Patuh gimana maksudnya?" tanya Arif. "Jangan tanya kayu itu buat apa. Jangan berhenti di tempat selain yang saya perintahkan. Langsung antar, langsung pulang." Nada suaranya datar, tapi setiap kata seperti peringatan yang terselip ancaman. Arif mengangguk walau hatinya masih bertanya-tanya. Dalam pikirannya, mungkin ini cuma aturan bisnis yang aneh. Malam pertama bekerja, Arif mendapat muatan penuh. Truk yang disediakan Pak Surya terlihat baru, catnya mengilap, mesinnya halus. Ia memulai perjalanan menuju sebuah desa di ujung hutan. Semakin jauh dari kota, jalan semakin sepi. Lampu jalan mulai jarang, hanya lampu truk yang menerangi jalur berliku. Kabut turun perlahan, tebal, menyelimuti jalan seperti tirai putih. Jam di dashboard menunjukkan pukul 01.12 dini hari.
Ketika sampai di desa tujuan, suasananya aneh. Tak ada suara ayam, tak ada gonggongan anjing. Rumah-rumah gelap seperti tak berpenghuni. Satu-satunya yang terbuka hanyalah sebuah gudang tua di ujung jalan, pintunya setengah terbuka. Arif menurunkan muatan, tapi bulu kuduknya merinding ketika mendengar suara langkah pelan di belakangnya. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, hanya kabut yang bergerak pelan, seolah sedang mengintipnya. Pagi itu, Arif terbangun lebih awal dari biasanya. Kepalanya masih berat memikirkan perjalanan semalam. Ia mencoba meyakinkan dirinya kalau suara langkah di belakangnya hanyalah imajinasi karena kelelahan. Tapi entah kenapa, rasa dingin yang ia rasakan di punggung saat itu masih membekas. Sambil menyeruput kopi, ponselnya berdering. Nama Pak Surya tertera di layar. "Pagi, Rif." Suara berat itu terdengar jelas. "Ingat baik-baik, mulai sekarang kamu kerja di bawah saya. Ada beberapa aturan yang wajib kamu patuhi." Arif diam mendengarkan. Pertama, jangan pernah tanya isi muatan atau tujuannya. Kedua, jangan mampir atau berhenti di tempat selain yang saya tentukan. Ketiga, suaranya merendah. Kalau kamu dengar atau lihat sesuatu di perjalanan, abaikan, jangan menoleh, jangan peduli. Arif mencoba tertawa kecil. "Alah, aturan macam apa itu, Pak? Kayak bawa barang terlarang saja." Pak Surya tak ikut tertawa. "Percaya sama saya, Rif. Kalau kamu nurut, hidupmu enak. Kalau melanggar, kamu akan menyesal." Perkataan itu membuat dada Arif terasa berat. Ia menutup telepon, tapi dari nada suara bos barunya, ia tahu ini bukan sekedar peringatan biasa. Malam kedua, ia mendapat perintah untuk mengantar muatan ke arah pegunungan. Perjalanan lebih jauh, jalurnya menanjak dan berliku. Angin malam menusuk tulang dan pohon-pohon tinggi di kanan kiri jalan membuat cahaya bulan hampir tak terlihat. Awalnya semua berjalan normal, tapi di tikungan ke-30, Arif melihat sesuatu. Di pinggir jalan berdiri seorang perempuan berbaju putih lusuh, rambutnya panjang menutupi wajah. Ia berdiri diam, tidak bergerak. Arif menelan ludah. Ingat peringatan Pak Surya, ia mencoba mengabaikan dan melaju. Tapi beberapa menit kemudian, rasa penasaran membuatnya melirik kaca spion. Darahnya langsung berdesir. Perempuan itu kini sudah berdiri di atas bak truknya. Kepalanya sedikit miring, menatap lurus ke arah kabin. Jantung Arif berdetak kencang. Ia menginjak gas, berharap kecepatan bisa membuat sosok itu jatuh. Tapi tidak, bayangan putih itu tetap di sana, bergerak perlahan seperti merangkak. Arif memalingkan wajah ke depan, tangannya gemetar memegang kemudi. Napasnya semakin berat. Radio di dashboard mendadak menyala sendiri, memutar suara bisikan samar. "Dan, Rif, jangan lihat ke belakang." Ketika ia mencoba menoleh ke spion lagi, sosok itu sudah menghilang. Tapi yang membuatnya benar-benar kaku adalah bau anyir darah yang tiba-tiba memenuhi kabin. Arif menginjak gas dalam-dalam. Ban truk meraung menelan jalanan menurun.
Meski begitu, bau anyir darah di kabin semakin pekat, menusuk hidung hingga membuatnya hampir muntah. Ia membuka jendela, berharap udara segar masuk. Tapi yang datang justru hembusan angin dingin yang membuat tengkuknya kaku. Di tikungan berikutnya, lampu truk menerangi sebuah papan tua bertuliskan, "Jangan berhenti di sini." Tulisan itu nyaris pudar, namun cukup jelas untuk dibaca. Arif menelan ludah, pikirannya bercampur aduk antara takut dan penasaran. Tak lama setelah melewati papan itu, ia mendengar suara ketukan pelan dari bagian belakang kabin, seperti seseorang mengetuk pintu rumah. Tok, tok, tok. Awalnya, ia mengira itu suara ranting atau kayu yang bergeser, tapi ketukan itu semakin teratur. Lalu terdengar suara bisikan, lirih namun jelas memanggil namanya. Arif. Jantungnya berdegup kencang. Tangan kanannya refleks meraih senter kecil di dashboard. Namun, ia ingat peringatan Pak Surya. Kalau kamu dengar atau lihat sesuatu, abaikan. Arif mencoba fokus ke jalan, tapi ketukan itu kini berpindah ke pintu sampingnya. Ia melirik ke kaca jendela dan hampir berteriak. Di balik kaca, tepat di samping kursinya, ada wajah pucat seorang perempuan. Matanya hitam pekat, bibirnya robek hingga pipi, dan darah menetes dari dagunya. Arif berteriak, membanting setir ke kanan. Truk hampir keluar jalur, tapi ia berhasil menguasai kemudi. Ketika ia menoleh lagi, wajah itu sudah menghilang. Sampai di lokasi tujuan, sebuah bangunan tua di kaki gunung, ia mencoba mengatur napas. Pintu gudang di depannya terkunci rapat. Tak ada satupun orang yang menunggu seperti biasanya. Arif turun, memeriksa muatan, lalu mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Saat ia hendak kembali ke kabin, dari dalam gudang terdengar suara ketukan pelan, sama seperti yang ia dengar di perjalanan. Lalu suara perempuan itu lagi, lebih jelas. Arif, buka pintunya. Dengan gemetar, ia melangkah mundur. Ia memutuskan untuk masuk ke truk dan segera pergi. Tapi begitu membuka pintu kabin, ia terhenti. Di kursi kemudi, tepat di tempat ia duduk tadi, ada genangan darah segar, dan di tengahnya sebuah sidik tangan yang meninggalkan bekas merah pekat. Sejak malam itu, Arif tidak bisa tidur nyenyak. Bau darah yang menempel di kabin truk masih tercium meski ia sudah membersihkannya berkali-kali. Lebih mengganggu lagi, setiap kali ia memejamkan mata, wajah pucat perempuan itu muncul di balik kelopak matanya. Siang hari, ia duduk di warung kopi dekat rumah, mencoba menenangkan pikiran. Dari radio tua milik pemilik warung, terdengar berita tentang hilangnya beberapa warga dari desa sekitar hutan dan gunung. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Polisi bahkan tidak menemukan jejak.
Arif meneguk kopinya cepat-cepat, berusaha menepis pikiran bahwa semua itu ada hubungannya dengan pekerjaannya. Malam itu, Pak Surya menugaskannya lagi. Kali ini, tujuannya adalah daerah yang lebih terpencil. "Jangan berhenti di jalan, Rif," kata Pak Surya sebelum berangkat. "Dan ingat, jangan sentuh muatan itu." Namun, rasa penasaran yang sudah menumpuk sejak malam pertama kini mendesak untuk dilampiaskan. Di tengah perjalanan, saat melewati pom bensin tua yang sepi, Arif memutuskan berhenti. Tidak ada petugas, hanya lampu redup dan suara jangkrik. Ia turun, membuka bak belakang truk. Di bawah tumpukan kayu gelondongan, ada sesuatu yang mencolok, peti kayu panjang dengan kunci besi. Arif menyalakan senter, lalu mencari batang besi untuk mencongkel tutupnya. Kunci itu rapuh, sekali hentakan gemboknya patah. Perlahan ia mengangkat tutup peti dan seketika nafasnya tercekat. Di dalamnya terbujur tubuh manusia dibungkus kain putih. Wajahnya pucat membiru, matanya setengah terbuka, seolah baru saja berhenti bernafas. Darah merembes di sudut bibirnya. Arif mundur, tubuhnya gemetar. Ia hampir menutup peti itu kembali, tapi dari ujung kain putih, jari-jari tangan mayat itu bergerak pelan, seolah menggeliat. Tiba-tiba, ponselnya berdering keras. Layar menunjukkan nama Pak Surya. Suara di seberang terdengar berat, nyaris seperti mendengus. "Aku sudah bilang, Rif, jangan buka muatannya." Arif menoleh ke kiri dan kanan. Jalan sepi, tidak ada satupun kendaraan. Tapi entah bagaimana, ia merasa sedang diawasi. Lalu dari bak truk terdengar suara lirih, suara perempuan yang sama seperti sebelumnya. "Arif, antar aku pulang." Sejak kejadian di pom bensin tua itu, Arif merasa hidupnya seperti dibayang-bayangi. Siang hari, ia melihat sosok perempuan bergaun putih di ujung jalan kampungnya, berdiri tak bergerak di bawah tiang listrik. Malam hari, suara ketukan dari bak truk datang tanpa henti meski truk diparkir di garasi rumah. 3 hari kemudian, Pak Surya muncul di depan rumah Arif tanpa memberi kabar. Ia datang dengan mobil hitam mewah, kaca gelap, dan sopir pribadi. Arif yang sedang duduk di teras langsung berdiri. "Pak, ini maksudnya apa? Apa yang Bapak suruh saya bawa itu? Manusia?" Pak Surya tersenyum tipis, lalu melangkah masuk tanpa diundang. Bau parfum mahal bercampur aroma tembakau menyelimuti ruang tamu. "Duduk, Rif," katanya singkat. "Kita bicara." Arif duduk, tapi jarinya mengetuk-ngetuk lutut, gelisah. Pak Surya menyalakan rokok, menghembuskan asapnya perlahan sebelum berkata, "Kamu pikir saya cuma jual kayu? Tidak, Rif. Perusahaan ini berdiri karena perjanjian. Perjanjian lama, jauh sebelum kamu lahir."
Matanya menatap tajam. Ada penunggu di hutan dan gunung yang mengatur arus barang, bahkan rezeki. Mereka minta imbalan, tumbal. Kalau tidak, semua bisnis saya mati. Arif menelan ludah. Jadi, mayat itu bukan urusanmu, potong Pak Surya. Yang jelas mereka minta sesuatu lagi, dan kali ini pilihannya sudah jatuh ke kamu. Jantung Arif berdegup kencang. Apa maksud Bapak? Pak Surya berdiri, merapikan jasnya, lalu menepuk bahu Arif dengan senyum yang entah kenapa terasa seperti vonis mati. Kamu sudah mengantar mereka, Rif. Sekarang giliran kamu yang diantar. Arif membeku, tapi sebelum ia sempat bereaksi, dari jendela belakang rumah terlihat perempuan bergaun putih itu sedang berdiri di pekarangan, tersenyum, memperlihatkan deretan gigi tajam berlumuran darah. Langit malam itu pekat tanpa bintang. Hanya cahaya pucat bulan separuh yang sesekali muncul di sela awan tebal. Arif duduk di kursi kemudi, kedua tangannya memegang setir erat-erat. Di sampingnya, Pak Surya duduk tenang, tatapannya lurus ke jalan. Tidak ada percakapan di antara mereka sejak keberangkatan. Muatan kali ini terasa berbeda. Tidak ada kayu gelondongan, hanya satu peti besar yang dibungkus terpal hitam, diikat dengan rantai besi. Dari kaca spion, Arif sempat melihat rantai itu bergerak sedikit, seperti ada sesuatu di dalam yang mencoba keluar. Terus saja, ikuti jalan tanah ini sampai habis, kata Pak Surya dengan nada datar. Jalan yang mereka tempuh sudah tidak ada di peta, hanya jalur sempit di tengah hutan. Pohon-pohon tinggi merunduk seperti ingin menutup jalan, rantingnya menggores atap truk. Udara di dalam kabin semakin dingin, seolah AC menyala padahal mati. Kabut tipis mulai merayap dari bawah roda, menutupi pandangan. Arif memperlambat laju, tapi Pak Surya justru berkata, "Jangan berhenti. Kalau berhenti, mereka akan datang lebih cepat." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Arif berdiri. Setelah menempuh sekitar 1 jam, mesin truk mendadak batuk-batuk lalu mati total. Lampu kabin ikut padam. Hening. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar. "Pak, mesinnya mati," kata Arif gugup. Pak Surya tidak menjawab. Ia menatap keluar jendela, wajahnya tanpa ekspresi. Lalu, dari kabut di depan, muncul sosok-sosok tinggi berwarna hitam. Tubuhnya kurus seperti batang kayu, matanya merah menyala. Jumlahnya belasan mengelilingi truk. Suara mereka seperti bisikan ribuan mulut yang berbicara bersamaan. Di sisi kanan kabin, pintu perlahan terbuka dengan sendirinya. Seorang perempuan berbaju putih, perempuan yang selalu menghantui Arif, masuk dengan gerakan lambat. Ia duduk di kursi penumpang, kepalanya miring, matanya menatap lekat-lekat
ke arah Arif. "Kali ini giliranmu," bisiknya dingin, nyaris seperti es yang meleleh di telinga. Pak Surya tersenyum tipis. "Sudah waktunya, Rif." Arif merasakan tubuhnya berat seperti dipaku ke kursi. Napasnya pendek-pendek, sementara sosok perempuan berbaju putih itu kini hanya berjarak beberapa senti dari wajahnya. Dari mulutnya tercium bau busuk tanah basah bercampur darah. Tiba-tiba, makhluk-makhluk hitam tinggi itu membuka pintu kabin dan menarik Arif keluar. Tenaga mereka dingin namun kuat. Cengkeramannya membuat tulang lengannya nyaris patah. Ia diseret menembus kabut, melewati pepohonan raksasa yang batangnya dipenuhi ukiran simbol-simbol aneh. Di tengah hutan terbentang sebuah lapangan bundar yang dikelilingi batu-batu besar. Api unggun menyala di beberapa titik, tapi nyalanya berwarna biru pucat, bukan oranye seperti biasanya. Bau darah menyengat dari panci besar yang diletakkan di tengah lingkaran batu. Panci itu penuh dengan cairan merah kental yang beruap. Makhluk-makhluk itu mengikat Arif ke sebuah tiang kayu. Tali yang mereka gunakan terasa hidup, bergerak seperti ular, membelit tubuhnya semakin kencang setiap kali ia mencoba melawan. Pak Surya berdiri di luar lingkaran batu, wajahnya datar, namun matanya berkilat penuh kepuasan. "Lihat Rif," ucapnya, "mereka akan menjaga bisnis saya tetap makmur dengan menerima kamu sebagai persembahan." Perempuan berbaju putih itu berjalan mendekat. Saat ia berada tepat di depan Arif, wajahnya berubah, kulitnya mengelupas, bola matanya menghitam seluruhnya, mulutnya terbuka lebar hingga pipi sobek, menampakkan barisan gigi runcing. Jeritan melengking keluar dari tenggorokannya, suara yang begitu keras hingga telinga Arif berdarah. Api biru di sekitar mereka berkobar lebih tinggi, dan makhluk-makhluk hitam itu mulai melantunkan mantra dengan bahasa yang tak dikenalnya. Perempuan itu menyentuh dada Arif dengan jemari panjangnya. Sentuhannya sedingin es, dan perlahan tubuh Arif mulai mati rasa. Pandangannya kabur, tapi sebelum gelap sepenuhnya, ia sempat melihat Pak Surya memejamkan mata dan mengangguk, seolah upacara itu berjalan sempurna. Suara terakhir yang Arif dengar sebelum kesadarannya hilang adalah bisikan perempuan itu langsung di telinganya. "Mulai malam ini, kamu milik kami." Jeritan perempuan itu menggema di telinga Arif, tapi di sela-sela suara mantra, ia mendengar bunyi lain, bunyi mesin truk yang meraung keras dari kejauhan. Matanya yang berat perlahan terbuka, dan dari balik kabut, lampu sorot besar menembus lingkaran batu. Sebuah truk tua berwarna orange melaju kencang, menghantam beberapa makhluk hitam hingga tubuh mereka berterbangan seperti kabut yang pecah. Dari kabin, seorang pria berusia paruh baya melompat keluar sambil membawa tongkat kayu berukir. Dengan suara keras, ia berteriak mantra yang membuat makhluk-makhluk itu mundur sambil meraung marah.
Pak Surya terkejut, mencoba kabur, tapi pria itu mengayunkan tongkatnya, membuat tanah bergetar dan membuka celah di lingkaran batu. Makhluk-makhluk hitam berusaha mempertahankan Arif, namun perempuan berbaju putih itu melengking kesakitan saat terkena cahaya dari lampu truk yang diarahkan langsung ke wajahnya. Tali yang mengikat tubuh Arif terlepas dengan sendirinya. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah pria misterius itu. "Cepat naik!" teriaknya. Arif melompat ke kabin truk oranye itu, dan dalam hitungan detik mereka melaju meninggalkan lingkaran batu. Dari kaca spion, Arif melihat Pak Surya berdiri di tengah lapangan, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Makhluk-makhluk itu memelintir tubuhnya, menariknya masuk ke dalam tanah hingga ia lenyap. Mereka terus melaju tanpa henti hingga mencapai jalan raya. Udara dingin hutan berganti dengan angin hangat malam. Pria misterius itu menoleh sebentar. "Kamu beruntung, tidak banyak yang bisa keluar dari tempat itu." Arif menelan ludah. "Kamu siapa?" Pria itu hanya tersenyum samar. "Anggap saja aku orang yang pernah hampir jadi seperti kamu." Setelah menurunkan Arif di pinggir kota, truk oranye itu melaju lagi dan hilang di tikungan. Arif berdiri memandangi jalan yang sepi, masih gemetar. Ia selamat, tapi setiap kali ia menutup mata, ia masih melihat perempuan berbaju putih itu di kursi penumpang tersenyum tipis. Dan di suatu malam, saat ia mencoba tidur, ia mendengar suara bisikan di telinganya, suara yang sama seperti di hutan itu. "Kita belum selesai, Arif." Itulah kisah Arif, seorang supir truk yang selamat dari ritual tumbal bosnya. Tapi ingat, selamat bukan berarti bebas, karena ada hutang yang tak terlihat dan ada panggilan yang tak bisa ditolak. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini di Pawon Cerito, tempat di mana kisah-kisah gelap selalu punya jalan pulang ke telinga kalian. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa klik like, tulis komentar, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan kisah horor selanjutnya. Sampai jumpa kalau kalian masih berani mendengar.